Silakan Ibu Hilda untuk memandu menjadi MC. Mic. Ibu Hilda, mohon maaf, mic-nya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Terima kasih Bu sudah mengingatkan saya. Oke, kita lanjutkan. Selamat malam Bapak Ibu, guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tugas IHT kita pada kelompok 4. Tetapi sebelum dilanjutkan, barangkali kita buka acara IHT pada saat ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk itu saya akan menuntun kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita masuk pada acara yang berikutnya, yaitu acara ice breaking yang akan dipandu oleh Ibu Ingrid. Kepada Ibu Ingrid disilakan. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Mohon maaf ya untuk tampilan saya saat ini tidak terlalu jelas, seperti berada di hutan yang rimba. Namun saya tetap semangat. Pada saat ini kita akan masuk pada ice breaking sebelum menerima materi. Di sini saya akan memberikan satu pernyataan, kemudian Bapak Ibu menjawab ya. Dengar baik-baik. Bisa simak dengan baik? Bisa dengar suara saya? Bisa Ibu. Oke, saya lanjut ya. Jadi begini, ada 5 ekor itik. Nah, kemudian dikali 2, sisa berapa? 5 ekor itik Ayo dikali tebak, 2. sisa berapa, Kak? Sisa berapa? Iya. 5 ekor itik dikali 2. Tetap 5, Ibu. 3. Belum tepat jawabannya. Ya, benar Ibu Natalia. Bisa dijelaskan kenapa menjawab 3? Gimana? Karena itiknya itu ada di kali. Iya, benar sekali. Jadi ada di kali, lagi berenang. Iya, benar sekali Ibu Natalia. Oke. Lanjut ya. Ice breaking kedua, masih ada satu pertanyaan. Negara apa belum pernah hujan? Ini apa ya? Ini yang pertama kali saya berikan. Ya. Ayo, negara apa? Negara apa Bapak Amrizal? Jerman apa ada yang ya? bisa menjawab? Apa ya waktu itu ya? Jerman hujan. Pernah hujan. Ini negara yang tidak pernah hujan. Negara apakah itu? Saya jawab ya. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, oke deh. Swedia payung sebelum hujan. Swedia. Swedia payung. Itu kalau orang Batak ngomong bukan Swedia, Swedia katanya. Nah, gitu maksudnya bukan Tika saja. Ya, oke deh. Demikian ice breaking kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator atau MC. Oke, terima kasih Bu Ingrid. Sudah memandu acara ice breaking pada saat ini. Semoga acara yang sudah dipandu oleh Ibu Ingrid bisa membuka kepenatan kita pada saat ini yang sepanjang hari sampai malam masih berlanjut dengan menyelesaikan tugas-tugas IHT. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Natalia dengan topik asesmen diagnostik. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada malam hari ini,
saya akan membawakan materi asesmen diagnostik. Oke, langsung saja. Nah, oke. Apa sudah terlihat di layar? Sudah Sudah Bu. nampak. Ya, jelas nampak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa yang ada di benak Bapak Ibu guru sekalian mengenai kata asesmen? Penilaian. Penilaian. Ya, oke, tepat sekali. Evaluasi. Ya. Ada lagi? Moderator, ya mau jawab. Oke, jadi asesmen itu adalah penilaian dan juga evaluasi. Nah, kalau diagnostik Seperti mendiagnosa sepertinya ya. iya, dari kata diagnosa. Iya. Oh, iya. Ya, jadi benar sekali. Diagnostik itu seperti mendiagnosis. Nah, jadi penilaian, kalau kita ambil secara umum, penilaian mendiagnosa peserta didik kita tentu saja. Oke. Nah, dalam agenda sesi kali ini, saya akan membahas tentang tujuan asesmen diagnostik, khususnya asesmen diagnostik non-kognitif. Untuk tujuan asesmen diagnostik, secara umum, sesuai dengan namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, jadi asesmen diagnostik ini digunakan pada awal pembelajaran. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif ialah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, contohnya seperti itu, atau mengetahui kondisi keluarga siswa. Juga kita bisa mengetahui latar belakang dari pergaulan siswa tersebut. Dan tentu saja yang paling penting adalah mengetahui gaya belajar serta karakter dan minat siswa tersebut. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Nah, seperti yang kita tahu, peserta didik kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dengan asesmen diagnostik non-kognitif, kita juga bisa mengetahui aktivitas apa yang mereka lakukan selama belajar di rumah. Kondisi keluarganya dan lingkungan pergaulan mereka itu seperti apa, dan gaya belajar serta karakter dan minat siswa bisa kita ketahui dari asesmen diagnostik non-kognitif ini. Dalam tahapan-tahapannya untuk melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif ialah pertama, persiapan. Nah, jadi ada persiapan yang harus dilaksanakan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan, dan kedua, pelaksanaan.
pelaksanaan ini bisa terjadi dalam situasi tatap muka ataupun virtual. Dan ketiga adalah tindak lanjut. Apa yang akan dilakukan oleh guru setelah mengetahui atau setelah mendiagnosa poin-poin yang ada pada diagnostik non-kognitif ini. Asesmen diagnostik kognitif, contohnya dalam kegiatan persiapan, dimulai dengan menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang bisa mewakili emosi. Bisa kita lihat di layar, jadi bisa tampilkan gambar atau berikan gambar emosi-emosi manusia seperti senang, sedih, menangis, tertawa, marah, dan sebagainya. Dan siapkan pertanyaan panduan seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Nah, atau bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nanti siswa yang akan menunjukkan sesuai dengan gambar yang kita berikan. Yang kedua ialah buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Seperti, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Hal-hal yang paling menyenangkan dan yang tidak menyenangkan ketika belajar di rumah. Dan apa harapanmu? Jadi bisa pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa kita berikan saat awal pembelajaran untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa dalam hal ini dalam pembelajaran daring. Nah, contoh dari kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif bisa kita lihat juga di tampilan layar. Kita bisa meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, dalam hal ini kita bisa meminta siswa untuk bercerita, mengeluarkan perasaannya. Atau mungkin bisa siswa menulis apa yang dirasakan. Atau bisa juga menggambar untuk mewakili perasaan yang dirasakan siswa tersebut. Nah, dalam strategi tanya jawab, ada poin-poin yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Karena yang akan kita jadikan objek adalah siswa yang umur itu dalam skala remaja. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Dan ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, saat siswa menjawab pertanyaan, guru bisa memberikan penguatan dan juga memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, serta mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa, serta membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan.
Dan kita harus memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Dan menunggu beberapa saat sampai siswa menjawab. Tindak lanjut asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif. Nah, siswa yang memiliki ekspresi emosi negatif tentu saja memiliki permasalahan yang harus kita teliti dan cari penyelesaiannya. Ajak siswa tersebut berdiskusi 4 mata. Kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Dan ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Oke, demikianlah materi yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu kepada Ibu Natalia. Ya. Sudah begitu banyak yang Ibu paparkan lewat materi asesmen diagnosis non-kognitif, maka kita sudah dengarkan bersama-sama. Pada kesempatan ini kita buka sesi untuk bertanya. Cukup 1 pertanyaan saja. Itu Bapak Ibu silakan siapa yang mau bertanya diberikan kesempatan. Ya. Saya mau bertanya kepada Bu Natalia. Ya, silakan Ibu Tati. Ya. Apa keterampilan yang diperlukan pada asesmen diagnostik non-kognitif? Ibu Kartika, Ibu. Ya, Ya. Ya. Soalnya yang kode ada bicara Ibu Tati. Terima kasih. Jadi boleh diulangi Ibu Kartika Ya. untuk pertanyaannya kepada Ibu. Saya akan bertanya, apa keterampilan diperlukan pada asesmen diagnostik dan kognitif? Iya. Diagnostik non-kognitif. Sekali. Ya, pertanyaan yang bagus dari Ibu Kartika. Diberikan kesempatan kalau ada ibu-ibu ya atau bapak-bapak yang bisa menjawab, silakan untuk pertanyaan dari Ibu Kartika. Ibu, boleh saya mencoba untuk menjawab? Ibu boleh bisa? Boleh, ya. Iya, boleh saya. Silakan Ibu Tati. Iya, Ibu, terima kasih. Mohon maaf tadi mic-nya masih dimatikan ternyata. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Kartika, sedikit saya sharing tentang pendapat saya mengenai keterampilan yang diperlukan dalam asesmen diagnostik dan kognitif ya, Bu ya? Iya. Non-kognitif dan kognitif. Nah, kalau menurut saya keterampilan yang sangat diperlukan di sini adalah keterampilan bertanya. Ya. Mengapa keterampilan bertanya? Kita bayangkan saja ketika guru tidak memiliki keterampilan bertanya, misalnya bagaimana perasaan siswa, apakah senang ataukah tidak, tentunya guru tidak akan mendapat jawaban dari itu semua kalau si guru tidak bertanya. Contohnya yang lainnya adalah bagaimana, apakah ada kendala saat pembelajaran. Jika guru tidak memiliki keterampilan bertanya tersebut, tentunya siswa juga tidak akan bercerita tentang kendala-kendala yang dialami oleh siswa tersebut. Jadi kalau menurut saya, keterampilan yang paling utama yang perlu dalam asesmen ini adalah keterampilan bertanya. Itu menurut saya, Ibu Kartika. Ya, terima kasih. Ya, barangkali kita sudah dengarkan jawaban yang begitu baik dari Ibu Tati. Oke, aplaus Bu Tati. Aplaus kepada Ibu Tati. Ya, Terima kasih. Ya. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, kita sudah ikuti bersama kegiatan ini. Ada begitu banyak yang sudah disampaikan oleh Ibu Natalia. Sekarang kita telah memahami mengenai asesmen diagnostis
non-kognitif ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita Bapak Ibu dalam kita menindaklanjuti tugas-tugas kerja kita ke depan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu kami ucapkan banyak terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat, dan kita akan akhiri pertemuan kita pada saat ini. Kita tutup dengan doa. Untuk itu mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan demikian kita akhiri dan kita nanti lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Terima kasih Bu Terima kasih. Natalia. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Sampai Kartika. jumpa.